Hey, hey, hey! Yo. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gaisani Nadila Siswoyo, NPM 1913024016. Saya dari Pendidikan Biologi 2019 Universitas Lampung. Di sini kita akan belajar sedikit tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Kalian tahu nggak sih siapa yang dijuluki sebagai bapak genetika modern? Ada yang tahu nggak siapa-siapa? Ya, beliau adalah Gregor Johann Mendel. Mendel menemukan bahwa pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya mengikuti suatu pola tertentu. Penemuan itulah yang sampai sekarang kita sebut dengan hukum Mendel. Hukum Mendel terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum satu Mendel yang berbunyi setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Lalu, hukum 2 Mendel, setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Istilah-istilah dalam persilangan. Yang pertama, parental atau induk atau orang tua. Lalu yang kedua, ada gamet atau sel kelamin. Yang ketiga, ada filial atau keturunan. Lalu ada genotip, susunan gen penyusun sifat, lalu ada fenotip, sifat yang tampak. Pertama, kita akan membahas tentang persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya adalah pada persilangan ini hanya memperhatikan satu sifat saja, seperti warna bunga, yaitu merah, putih, ungu, dan pink, atau bentuk buah, yaitu bulat atau lonjong. Pada persilangan monohibrid berlaku hukum satu Mendel, karena pada saat pembentukan gamet kedua atau G2, gen di alel yang sebelumnya berpasangan akan mengalami pemisahan secara bebas dalam dua sel anakan atau gamet. Mendel melakukan persilangan monohibrid dengan satu sifat beda, yang menunjukkan sifat dominansi muncul secara penuh dan sifat dominansi yang tidak muncul secara penuh atau intermediate. Yang pertama, dominansi penuh akan terjadi apabila sifat gen yang satu lebih kuat dibandingkan dengan sifat gen yang lainnya. Akibatnya, sifat gen yang lebih kuat dapat menutupi sifat gen yang lemah. Dalam hal ini, sifat gen yang kuat disebut dengan sifat gen dominan, sedangkan gen yang lemah disebut dengan gen resesif. Misalnya pada persilangan antara bunga mawar merah M besar dengan bunga mawar putih M kecil. Dengan gen M besar bersifat dominan penuh terhadap M kecil. Dengan begitu, kita dapat menyilangkan antara bunga mawar merah dengan bunga mawar putih. Dengan cara yang pertama kita tentukan parental satunya, yaitu M besar atau merah dengan M kecil atau putih. Dari situ kita dapat menentukan G1-nya atau gamet satunya. Karena alelnya homozigot, maka gametnya hanya satu, yaitu yang M besar itu M besar, lalu yang M kecil. Dari situ kita dapat menentukan atau mendapatkan filial satunya M besar dan M kecil. M besar bersifat dominan dari M kecil, sehingga F1-nya bersifat merah. Setelah didapatkan F1-nya, M besar M kecil yaitu merah, kita dapat melanjutkan dengan parental kedua. Parental 2-nya kita ambil dari filial 1 tadi, M besar M kecil yaitu dengan warna merah dengan M besar M kecil dengan warna merah. Dari situ berlaku hukum satu Mendel, di mana M besar dan M kecil berpisah secara bebas saat pembentukan gamet. Jadi G2-nya M besar, M kecil, M besar, dan M kecil. Dari situ kita silangkan, lalu mendapatkan F2-nya M besar, merah, M besar, M kecil, merah, M besar, M kecil, merah, M kecil, putih.
Berdasarkan dari hasil F2, kita dapat mengetahui bahwa perbandingan fenotipnya adalah 3:1, yaitu 3 sifat merah dan 1 sifat putih. Sedangkan perbandingan genotipnya adalah M besar M besar, M besar M kecil, M kecil M kecil, dengan rasio 1:2:1. Yang kedua, dominansi tidak penuh atau intermediate. Terjadi apabila sifat dari kedua gen sama-sama kuat. Jadi tidak ada gen yang bersifat dominan ataupun resesif. Dapat kita ambil contoh, misalnya pada persilangan antara bunga mawar merah M besar dengan bunga mawar putih M kecil. Dengan M besar dan M kecil sama-sama merupakan gen dominan. Jadi salah satunya tidak ada yang resesif. Penyelesaiannya yaitu P1-nya M besar atau merah dengan M kecil atau putih. G1-nya atau gamet satunya kita bisa ambil karena ini alelnya homozigot, jadi M besar dengan M kecil. Lalu karena M besar dan M kecil sama-sama bersifat dominan, maka F1 bersifat M besar dengan M kecil atau merah muda. Dari F1 tadi kita dapat melakukan persilangan kedua dengan P2-nya diambil dari F1, yaitu sama-sama merah muda dengan merah muda atau M besar dengan M kecil. Gamet 2-nya kita bisa ambil M besar dengan M kecil, lalu M besar dengan M kecil. F2-nya dihasilkan M besar atau merah, M besar M kecil, merah muda, M besar M kecil, merah muda, dan M kecil putih. Perbandingan fenotip yaitu merah 1, merah muda 2, putih 1. Perbandingan genotipnya M besar 1, M besar M kecil 2, M kecil 1. Yang kedua, kita akan membahas mengenai persilangan dihibrid. Pada persilangan dihibrid, kita memperhatikan dua sifat beda atau lebih. Misalnya, warna buah dan bentuk buah, warna buah, bentuk buah, dan rasa buah, dan lain sebagainya. Pada persilangan dihibrid berlaku hukum 2 Mendel. Karena pada saat pembentukan F2, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Dapat kita ambil contoh, misalnya pada persilangan antara biji bulat kuning atau B besar, K besar dengan biji kisut hijau atau B kecil, K kecil. Biji bulat atau B besar dominan terhadap biji kisut atau B kecil, dan warna kuning atau K besar dominan terhadap warna hijau atau K kecil. Lalu seperti tahap-tahap persilangan sebelumnya, kita tentukan P1-nya yaitu B besar, K besar atau bulat kuning dengan B kecil, K kecil, kisut hijau. Genotipnya yaitu B besar, K besar dengan B kecil, K kecil. B besar bersifat dominan dari B kecil dan K besar bersifat dominan dari K kecil. Jadi, F1-nya atau filial satunya bersifat B besar, B kecil, K besar, K kecil, yaitu bulat kuning. Dari filial 1, kita bisa lanjutkan dengan melakukan persilangan selanjutnya, yaitu P2-nya B besar, B kecil, K besar, K kecil, atau bulat kuning dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil, bulat kuning. Lalu genotip 2-nya B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil dengan B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Untuk mempermudah kita dalam menentukan nilai F2 atau filial 2-nya, mari kita lihat tabel berikut. Sehingga dari tabel tersebut, kita dapat memperoleh F2-nya
yaitu bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, kisut hijau. Untuk perbandingan fenotipnya adalah perbandingan fenotipnya itu bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, kisut hijau dengan rasio 9:3:3:1. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Pastinya kalian udah pada paham kan? Untuk kalian yang nonton video ini dan belum subscribe, silahkan subscribe di bawah. Jangan lupa like, komen juga ya. Bye-bye, see you next time. I keep walking, yeah. I see that I might see. I see that I might see. I see that I might see. I see that I might see.